Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku muslim dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita selalu bersyukur dalam kondisi apapun, terutama saat ini pada kondisi wabah COVID-19 yang banyak menimbulkan banyak dampak baik sosial, ekonomi, politik, budaya maupun hukum. Semoga dengan rasa syukur yang kita panjatkan, Allah akan selalu memberikan berkah dan pertolongannya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Adanya kondisi ini kita harus lebih paham apa sebenarnya makna hidup kita sebagai manusia dengan segala retorika kehidupan, baik dalam kondisi sedih maupun senang. Saudara-saudaraku, muslim dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 pertanyaan mendasar yang penting yang harusnya menyadarkan kita mengenai makna hidup sebagai manusia, yaitu pertanyaan pertama adalah from where, dari mana kita berasal, to where, hendak kemana kita pergi, for what, untuk apa kita hidup. Jika seseorang gagal menjawab pertanyaannya dengan baik, atau bahkan tidak memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu, maka hidupnya memiliki landasan yang tidak memadai dan kurang bermakna. Sebaliknya, jika mampu menjawab ketiga pertanyaan tadi, maka hidup akan lebih bermakna, apalagi mengisinya dengan benar. Banyak filosof yang menghabiskan waktu untuk menemukan jawaban pertanyaan tadi mengenai makna hidup dengan mendalam dan memuaskan. Hanya saja, jawaban dari mereka tetap saja berbeda-beda, tidak seragam dan tidak memuaskan orang. Ada yang memaknai hidup secara pesimis, seperti mengatakan the birth of tragedy, bahwa hidup adalah tragedi. Life is a trouble joke, hidup itu adalah senda gurau. Juga ada yang menyatakan hidup secara positif, contohnya la vita è bella, life is beautiful, hidup itu indah. Saudara-saudaraku muslim dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawaban sejati atas pertanyaan mendasar mengenai makna hidup manusia memang tidak akan pernah ditemukan ketika ia diserahkan manusia. Lalu bagaimana kita menemukan jawaban-jawaban pertanyaan yang maha penting itu? Jawabannya itu kita dapat cari kepada mereka yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam wahyunya Al-Qur'anul Karim, maka jawaban tentang makna hidup akan bisa kita temukan. Jawaban 2 pertanyaan from where to where tercatat dalam sepotong wahyu yang sangat pendek dan efisien, yaitu kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un dalam Al-Baqarah ayat 156, yang artinya sesungguhnya kami semua berasal dari Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Hidup adalah perjalanan berputar. Kita mulai kehidupan berangkat dari Allah, dari balita hingga dewasa, dan berakhir lagi kembali kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita analogikan dunia tempat hidup, catwalk atau stage atau panggung pragawati dan pragawan dan pragawati sebagai para modelnya, itu menaiki catwalk, berjalan, berlenggak-lenggok, berputar, nilai, lalu turun lagi di panggung dan kembali ke tempat asalnya. Hanya saja kontes catwalk oleh peragawan dan pragawati jelas ada batas waktunya. Sementara catwalk kehidupan ini tidak ada waktunya, batas waktunya. Kita tidak jelas antara satu kontestan dengan kontestasi yang lainnya pun kadang berbeda-beda. Ada 1 bulan sudah turun, baru acting sudah turun, bahkan ada yang 90 tahun masih terus ini berlenggak-lenggok di catwalk dan belum juga diminta turun. Demikian dengan adanya wabah COVID ini. Ini wacana bagi kita. Banyak di antara usia muda, sehat-sehat, berkreasi dan berkarya harus turun panggung. Semua itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itu takdir. Kontes kehidupan ini menjadi seru dan mendorong kita senantiasa waspada, tidak boleh lengah. Justru karena kita tidak tahu kapan kita akan disuruh turun panggung. Saudara-saudaraku muslim dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjawab pertanyaan maha penting yang ketiga, yaitu pertanyaan untuk apa kita hidup. Manusia juga tidak akan bisa menjawab pertanyaan ilmiah melalui analisis empirik dengan argumen sebagaimana yang dijelaskan tadi. Di sini lagi-lagi beruntung bagi yang percaya pada wahyunya, karena dengan jelas tertulis dalam Al-Quran di surah Al-Mulk ayat 2,
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jawaban atas pertanyaan ketiga, untuk apa kita hidup? Menurut Al-Quran adalah Allah ingin menguji siapa di antara manusia yang paling baik perbuatannya. Jadi kehidupan ini adalah kontes perbuatan antara manusia dengan berbagai retorika kehidupannya, bahkan dengan adanya wabah COVID ini. Dengan Allah dan malaikat sebagai jurinya, tentunya hasil kontes ditentukan oleh anak manusia selagi berlenggak-lenggok di atas panggung atau dunia. Pada surat Al-Maidah ayat 48 bagian menjelang akhir dari ayat ini, yakni ada sebuah kalimat perintah, yaitu fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian ke dalam kebaikan. Bukankah berlomba-lomba itu juga sebuah kontes? Jadi karena Allah sedang menilai siapa di antara kita yang paling bagus amalannya. Kita pada masa pandemi ini juga melihat ya, banyak sekali masyarakat saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam kebaikan di masa corona ini ya. Misalnya ada program lumbung pangan, Joko Tonggo, membagi makanan secara gratis ya, membagi masker secara gratis ya. Dan masih banyak kegiatan yang lainnya yang bisa kita tiru. Tapi dengan hanya mengharap ridha Allah, maka semua kegiatan tadi bernilai ibadah. Tujuan hidup manusia adalah menunjukkan berbagai bentuk kebaikan di catwalk ini. Sekali lagi, untuk apa kita hidup? Jawabannya adalah untuk mengikuti kontes perbuatan dengan Allah dan malaikat sebagai jurinya. Jadi untuk mendapatkan skor yang tertinggi, perbanyaklah kegiatan yang mendatangkan manfaat bagi manusia dan hindari sama sekali perbuatan yang merugikan dan membebani manusia. Saudara-saudaraku, muslim dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita renungkan kembali ketiga pertanyaan tadi. Pahami, jawab dengan benar. Isi dengan kebaikan di dalam Islam, apapun yang kita lakukan adalah penilaian tersendiri dari Allah. Sungguh pahit rasa jamunya. Sudah minum kita makan. Kalau sudah tahu ilmunya, mari kita sama-sama amalkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.